Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini kita ada di Masjid An-Nikmah Citra Grand Cibubur dan bersama Ustadz Dasat Latif kita akan sama-sama membahas sepintar-pintarnya manusia menyiapkan alibi berakhir juga dijeruji. Ini kayak judulnya kurang panjang ya Bu ya. Ya, bisa jadi judul skripsi kayaknya ini. Oke. Saya akan absen dulu ibu-ibu yang hadir di sini dari Majelis Taklim Sakinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Majelis Taklim Qonita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya dari Citra Grand ya Bu ya. Ibu udah pada makan Bu? Belum ya, makan nanti mati loh Bu ya. Belum 2 kali ternyata ya. Oke, sebelum memulai acara ini saya akan bacakan dulu nih artikel yang berhubungan dengan judul kita. Tega bunuh istri, pria di Pekalongan lakukan alibi agar dikira kasus bunuh diri. Dilansir dari kanal Liputan 6 SCTV pada Selasa 7 Juni, jenazah Nurmawati terbujur kaku di kamar jenazah RSUD Bendan, Pekalongan. Menurut sang suami, perempuan berusia 35 tahun itu meninggal dunia setelah bunuh diri. Namun saat mengidentifikasi jenazah korban, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah luka di bagian wajah. Bahkan luka itu tidak menunjukkan luka jeratan tali akibat bunuh diri. Akhirnya dia ketangkep nih Ustaz. Gara-gara bunuh istri, bilangnya bunuh diri. Padahal kalau saya baca dari artikel penuhnya itu karena dia sering cekcok. Nggak tahan, istrinya dibunuh. Ya, percayalah bahwa semua rumah tangga punya masalah. Udah Abdel pasti ada masalah. Ya. Dasat Latif pasti ada masalah. Dalam rumah tangga gubernur juga pasti ada masalah. Presiden pun pasti ada masalah. Jangankan kita, kurang apa dekatnya Allah dengan Rasulullah? Kurang apa hebatnya ibadah Rasulullah? Tapi apakah tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Ada. Aisyah paling sering cemburu. Ya kan? Rasulullah beberapa kali kelaparan sampai Hasan Hussein itu pucat. Dalam bermasyarakat, Nabi bukan cuma dibully. Beberapa kali uji coba pembunuhan. Iya toh Ibu? Sampai ke Taif dilempari. Di Madinah diperangi. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, dalam rumah tangga, kasus tadi, informasinya karena sering bertengkar, capek bertengkar, akhirnya merekayasa kejadian. Iya. Dia bunuh istrinya, lalu dia nyatakan bunuh diri. Akhirnya ketahuan. Yang paling dekat dengan kita baru-baru ini, ya kan? Apa itu? Rambo. Film Rambo. Iya, film ya kan? Rambo. Iya kan? Ya. Dia rekayasa. Satu Indonesia dibohongi. Satu Indonesia dibohongi. Percayalah kita ini. Padahal dia bohong. Tapi akhirnya ketahuan juga. Percaya Bu. Mungkin di dunia bisa jadi kita lolos. Karena kita punya kuasa, punya duit, punya sahabat. Bisa lolos dari pengadilan dunia. Tapi demi Allah. Tidak ada pengadilan akhirat yang bisa kalian tipu daya. Tidak ada. Nah. Kalau kembali pada kasus tadi, sudah tidak cocok suami istri, bukan dengan membunuhnya. Perasaan apa itu ya? Gimana ya perasaannya itu laki-laki yang membunuh istrinya ya? Lalu dia rekayasa. Sudah tidak senang dengan istri, kembalikan. Saya baca ada artikel, begini bunyinya, udah. Siapa orang pertama yang memeluk istrimu? Saya ayahnya, bukan kamu suaminya. Siapa yang pertama kali mencium istrimu? Bukan kamu suaminya, tapi saya bapaknya. Yeah. Siapa yang pertama kali merawat istrimu? Saya bapaknya, bukan kamu. Tapi sekarang kau kuberikan anakku perempuan. Meskipun saya tidak tahu betul dari A sampai Z soal dirimu. Tapi kupercayakan mudah-mudahan kamu bisa merawat anakku sampai kau ajal menjemput. Namun jika esok lusa
kamu sudah tidak cinta kepada istrimu. Esok lusa kau sudah tidak senang sama istrimu. Jangan kau beritahukan kepadanya. Beritahukan kepadaku, biar aku ayahnya yang menjemput anakku. Sedih juga dengar itu, baca itu. Betul ya. Mau meleleh. Iya. Ya kan? Itulah perempuan kasihan. Jadi kalau kau sudah tidak senang sama istrimu, jangan kau maki dia. Jangan kau hina dia sampai kau sakiti fisiknya. Karena ini negara hukum. Hukum dunia pasti kena pidana. Berakhir pada jeruji. Anggap kau lolos hukum dunia, pasti ada hukum akhirat. Jadi kalau sudah tidak senang istrimu, sudah sampaikan ke bapaknya. Biar bapaknya yang jemput anaknya. Cuma yang jadi masalah juga kita ini rumah tangga bertengkar. Tiap hari bertengkar. Hamil lagi. Jadi, iya. Nah, jadi ibu-ibu kalau ada persoalan dalam rumah tangga, solusinya bukan dengan menyakiti. Ya, solusinya ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Kunci menghadapi hidup ini, semua masalah-masalah hidup ini bukan profesor doktor. Bukan dengan hafal Quran saja. Tapi kuncinya adalah puncaknya kesabaran. Sabar ya. Kita tidak tahu, waktu dulu pengantin baru sopan betul. Hati-hati bang. Bang, sudah makan enggak bang? Oh, itu waktu belum punya anak. Sekali sudah punya anak 2, kasar. Nah sudah kita tidak tahu. Sudah harapan kita sudah tidak seperti kenyataan. Kita berharap istri kita baik. Kita berharap suami kita makin setia. Tapi kenyataan hidup kita jauh yang kita harapkan. Maka ya apa boleh buat, bersabar. Sabar itu bukan sekedar diam. Sabar itu ibu bangun sholat tengah malam. Minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada suami. Ibu-ibu saya kasih contoh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada masalah, ibaratnya kesehatan. Rumah tangga kita ini tidak ada gangguan. Berdoanya cukup dalam sholat 5 waktu. Tapi ketika sudah ada gangguan dalam rumah tangga kita, sudah berjalan sudah tidak normal, kasar suami, ya suka mukul, selingkuh pula. Ini sudah darurat. Nah ibaratnya kalau sakit biasa, saya hanya influenza, demam-demam, saya tidak perlu ke dokter. Saya bisa beli sendiri apotik, ya kan? Tapi kalau sudah sakit parah, tidak bisa saya beli sendiri. Saya harus kemana? Dokter. Dokter apa? Spesialis. Begitu juga rumah tangga kita ini sudah keadaan darurat. Penyakitnya sudah parah. Maka tidak cukup dari doa dalam 5 waktu. Ibu bangun menyambut fasilitas yang disebut sholat malam. Sholat lail. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di hari malam. Minta kepada Allah dan berdoa. Nangis kau di hadapan Allah. Jangan nangis di Facebook. Share langsung. Belem-belem. Lalu gimana? Nangis di hadapan Allah. Bangun tengah malam. Ambil wudhu. Sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Sudah sholat hajat, ibu duduk, sebut dulu Nabi sebanyak-banyaknya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Seolah-olah ada Nabi di depanmu. Lalu engkau mau menyampaikan kepada Nabi, biar Nabi yang sampaikan kepada Allah. Keluhan ibu. Ya Allah, saya tidak sangka suami saya begini ya Allah. Tapi inilah takdirmu ya Allah. Berikan saya kemampuan untuk bertahan menghadapi ini. Tapi jangan lama ya Allah. Kalau lama mengganggu konsentrasi saya beribadah. Ya Allah berikan hidayah suami saya. Sudah berdoa Ustadz, sudah 2 bulan tidak sembuh-sembuh. Ibu baru 2 bulan. Nabi Adam berdoa 200 tahun baru dipertemukan dengan Siti Hawa. Nabi Zakaria usia 21 tahun minta anak. Kapan dikasih Allah? 80 tahun. Coba ibu itu Nabi dan Rasul. Ibu berdoa pagi mau dikasih malam. Padahal tukang gosip. Ya. Oke, tema kita adalah SPPMMABJDJ.
Kita singkat aja masih panjang ini Ustaz. Sepintar-pintarnya manusia menyiapkan alibi, berakhir juga di jeruji. Oke, baik. Langsung aja ibu-ibu, siapa yang mau nanya, Bu? Dari Sakinah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak lebih dekat, Bu. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestu dari MT Sakinah. Ustadz, bagaimana jika seorang atasan mengajak anak buahnya untuk melakukan kejahatan dengan iming-iming uang, tapi malah kenyataannya mendekam di penjara? Oke, Terima kasih. Bu. Assalamualaikum. Yang namanya syaitan itu sifatnya dua. Satu, sesat. Dua, menyesatkan. Kalau ada orang hanya dia yang jahat, itu belum jadi setan. Tapi kalau mengajak juga orang untuk melakukan kejahatan, itu sudah setan dalam bentuk manusia. Nah, ada orang berbuat jahat, lalu diajaknya juga anak buahnya, iming-iming. Nah, kan ada dua pilihan, ikuti pimpinanmu atau kamu tidak mengikuti. Kalau saya pada posisi itu, Dasaat, kita sama-sama bunuh ini, baru saya kasih kau 2 miliar. Kalau saya, meskipun dia pimpinan saya, insya Allah dengan izin Allah, saya akan berkata, mohon maaf, saya cinta pekerjaan ini, tapi saya cinta akhirat saya. Barangkali saya bisa lolos di dunia ini, tapi tidak mungkin saya bisa lolos dari hukuman agama Allah. Hukuman akhirat, mohon maaf Pak, kalau saya dipaksa, lebih baik saya berhenti bekerja. Itu orang yang baik imannya. Tapi kalau tidak beres imannya, dia ikuti, akhirnya apa? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya Tidak ikut pon juga ya. Percuma lah tidak ada lompat tupai di pon ya. Akhirnya jatuh juga, sama seperti ini. Alibinya kemana-mana, akhirnya dijeruji juga. jeruji juga. Dan kalau jeruji dunia, itu ya barangkali kalau di Indonesia, kalau di Saudi dipotong kepalanya. Di Malaysia pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Kan? Nah, oke lah diponis 3 tahun misalnya. Ya, potong masa tahanan. Akhirnya ya sepertiga hukuman masa. Mungkin di penjara hanya 8 bulan keluar. Kalau penjara dunia masih ada sisi nyamannya. Tapi kalau jeruji akhirat tidak bisa. Itu bahkan dijelaskan dalam kitab. Orang kalau dihukum di akhirat udah hancur. Dibulatkan lagi. Dihancurkan lagi. Ada orang bilang 1 kali hancur. 1 kali pukul hancur. Nggak, enak dong. Sudah hilang menderita. Ini tidak dihancurkan, dihidupkan lagi. Hancurkan lagi, hidupkan lagi. Hancurkan lagi. Berkali-kali. Untuk apa? Liyazukul azab. Biar dia rasakan azab saya. Ya. Jadi kembali pertanyaan ibu, kita ada 2 pilihan. Bagi orang-orang yang rusak imannya, tidak memikirkan akhiratnya, barangkali dia bisa, oke lah saya ikut dalam pidana itu, saya dapat 2 miliar. Tapi yang 2 miliar itu percaya tidak berkah, akhirnya 2 miliar bisa jadi habis tidak ada bekas. Nah, pilihan kedua, jangan ikuti. Tapi ini pimpinan saya, memang kenapa kalau dia pimpinan gitu? Karena ada pilihannya apa? Saya berhenti bekerja. Nah, jadi semua ada pilihan. Itulah sebabnya kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepada saya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada saya memerangi kebatilan itu. Karena kadangkala kita tahu batil tapi kita tidak ada daya untuk memerangi kebatilan itu. Maka diberikan kemampuan untuk memerangi kebatilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Dari Konita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari MT Konita. Konita. Ya. Ustadz, ada berita seorang anak terpaksa mencuri ikan lele karena ibunya yang sedang sakit dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian anak tersebut ketahuan dan dipukul serta diikat di pohon.
pemilik kolam mengklaim bahwa itu untuk memberi pelajaran kepada anak tersebut. Pertanyaan saya, jika ada orang susah yang mencuri seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Anak muda curi, tangkap. Hukumannya menurut Quran kan potong tangan. Kenapa kau mencuri? Lapar. Tidak ada yang bisa saya makan daripada saya mati. Bukannya dipotong tangannya, dipanggil kabulok kalau kita di Indonesia. Ya. Mana kabulok ini? Cambok kamu, kupecat kau. Kenapa bisa ada fakir miskin terlantar seperti ini? Nah, kalau bawa itu Bu, kalau dia merampok betul-betul karena dia lapar, dia harus menyelamatkan jiwa ibunya, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakoni, maka sesungguhnya satu kampung itu berdosa. Membiarkan fakir miskin terlantar. Ya, ada orang kuat ibadah, sholatnya baik, tapi tidak peduli sama tetangga, dia bukan orang mulia. Orang baik itu dia punya manfaat buat orang lain. Ini semua hadis kita sudah hafal. Khairun nas anfa'uhum. Coba ibu-ibu hafal ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka kalau kita tahu ada fakir miskin tetangga kita, bantulah mereka. Dan itu yang membuat suamimu akan setia. Apa hubungannya? Tolak bala. Ibu sudah lihat, suami saya ini tidak pernah pakai parfum, kok ini biar pengharum ruangan dia pakai parfum juga. Tidak pernah nyetrika bajunya, ini juga baju dalamnya pun disetrika. Waspada. Apalagi terima WhatsApp dalam kamar mandi. Oh, hati-hati. Maka kalau sudah ada kejadian begitu, ibu tolak bala. Tolak bala gimana? Sedekah. Datangi tetangga anak yatim yang tadi kelaparan, bawa duit ke situ. Dek, nih, pakai doakan saya, mudah-mudahan rumah tangga saya bahagia, terhindar dari dunia jahat. Lalu anak ini mengatakan amin, arasnya Allah terbuka, dikabulkan. Begitu caranya kalau ada masalah rumah tangga. Doa dan tolak bala, bukan curhat di medsos. Ya, di mana di kau? 2 hari tak ada kabar. Ya. Oke, ibu siapa namanya? Ibu Ria. Hah? Rika. Oh, ini dia Rika. Oke, masih ada kesempatan satu lagi. Silakan dari Ibu Sakinah. Dari Sakinah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Tuti dari MT Sakinah. Ingin bertanya tentang pelaku kejahatan Pak Ustadz. Apabila sudah dihukum di dunia, apa nanti di akhirat dihukum lagi, apa seperti apa gitu Pak Ustadz? Ya, di situ pendapat ulama berbeda. Kalau dia berkaitan dengan dosa hanya kepada Allah, maka di akhirat sudah tidak dapat hukuman lagi. Tapi kalau dia berkaitan dengan barangnya orang, syaratnya kembalikan, minta ridha sama yang kita lakukan, yang kita sakiti, kita zolimi. Setelah itu baru bertobat kepada Allah. Kalau orang yang kita zolimi tidak memaafkan kita, itu tidak bakal dapat ampunan dari Allah. Maka saya kalau lihat pelaku kejahatan di Indonesia yang lolos hukum, mempermainkan hukum, jadi pejabat malah berkhianat. Saya bilang cuma, ku kejar kau nanti di akhirat. Itu nanti orang-orang yang jahat di dunia diberi amanah lalu dia berkhianat. Menyalahgunakan, menghina, mengintimidasi rakyat kecil, mengambil hak-hak rakyat kecil. Itu nanti semua orang yang pernah disakiti disuruh pergi cari di padang mahsyar. Minta maaf satu-satu. Bayangkan udah istri aja kita disuruh pergi cari ketika anak kita nangis dan dia ada di pasar. Pasar Minggu. Iya. Apalagi Tanah Abang. Nah, suruh cari, nggak ada handphone waktu itu. Apa bisa ketemu? Susah. Repot ketemu tapi dari pagi sampai tengah malam. Ya kan? Itu baru satu pasar Tanah Abang. Gimana di padang mahsyar kelak? Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia. Panas minta ampun. Disuruh pergi cari. Kau cari Dasat yang bayar pajak. Kau cari Uda Abdel yang pernah kau hianati. Cari semua itu. Pas sudah dapat ketemu. Dasat maafkan saya. Itu pajakmu dulu saya salah gunakan. Ini duit. Saya bilang enggak. Kau pikul aja saja. Kau ambil, saya tidak mau, saya tidak butuhkan lagi sekarang. Ya,
Orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di akhirat nanti akan diadili. Percaya Bu, tidak ada kejahatan yang bebas dari pengadilan yaumil akhir kelak. Pasti ada hukumannya, pasti. Tapi Allah masih kasih kelonggaran. Selama ajal belum menjemput, masih ada pintu taubat. Kalau taubat kepada Allah, dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Bagaimana cara bertobatnya Bu? Satu, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah itu. Yang kedua, cara bertobat memperbanyak zikrullah. Selesai sholat 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apalagi cara bertobatnya? Memperbanyak sholat sunat taubat. Selesai salat maghrib, nunggu isya, ibu sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Itu sholat sunat taubat. Nah, sudah itu, apalagi syarat taubat berikutnya, ganti kesalahan dengan kebaikan.